Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Pengadilan Negeri Kota Pasuruan lagi dengan sidang ke-13 kasus Bantal Harvest melawan Harvest Luxury. Kita tadi sudah menggelar persidangan yang ke-14, mungkin Bapak lawyer ya, Pak Zulfi Satria dari Sahlan and Partners Lawyers. Gimana Pak tadi proses persidangannya? Ya, alhamdulillah. Hari ini sidang mestinya kita mendengarkan keterangan dari ahli pidana yang kita sudah siapkan. Tapi karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir karena memang ada acara dinas di Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak hanya hakim dari Pengadilan Pasuruan, juga dari PN yang lain, sehingga dengan terpaksa sidang ditunda ke tanggal 28 dengan agenda kembali pengajuan keterangan saksi ahli dari kita. Sebetulnya persiapannya seperti apa Pak? Persiapan dari kita sebenarnya sudah 100% ya, dalam artian kita membawa ahli pidana yang bisa, insya Allah bisa meyakinkan bahwa ini kasus tidak layak untuk masuk ke ranah pidana, kemudian juga tidak ada manfaatnya kalau kasus ini diteruskan dari segi tujuan hukum sebenarnya, dan juga tidak ada azas keadilan juga yang didapatkan jika kasus ini diteruskan dan sampai ke, apalagi kalau sampai saudara Debbie Afandi diputuskan bersalah jauh dari rasa keadilan. Dan kita sudah siap untuk menyatakan itu tadi sebenarnya saksi ahli yang kita bawa. Jadi memang harusnya tidak ada kasus pidana yang harus dialami oleh Pak Debbie ya. Berkaca kepada yang sudah termasuk kasus yang lagi bergulir sekarang PN lain, bahwa mestinya saudara Debbie Afandi dinyatakan tidak bersalah. Karena tidak ada cukup bukti untuk menyatakan saudara Debbie Afandi bersalah. Oke, sekarang kita akan dengarkan keterangan saksi ahli. Boleh kenalan Bapak? Ya, Bapak saksi ahli. Saya Ahmad Tazuki, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jayapura Surabaya. Dan pada siang hari ini sebenarnya atas permintaan dari pengacara untuk memberikan keterangan di pengadilan dalam rangka memberikan pencerahan bahwa sebenarnya dalam kasus ini tidak layak untuk masuk ke perkara pidana, murni perdata. Atau setidak-tidaknya administrasi. Kalau menurut saya itu. Kalau jenengan melihat tuntutannya bahwa Pak Debbie melanggar pasal persamaan pada pokoknya dan terindikasi persamaan geografis, ini sebetulnya untuk delik pidananya jenengan melihat seperti apa sehingga dia bisa disidangkan hari ini? Kalau pasal 100, entah itu ayat 1 ayat 2, di sana dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukumnya itu menggunakan hak, ya, hak merek yang sebenarnya milik orang. Tapi ternyata terdakwa itu merasa dirinya berhak, meskipun secara formal di dalam di dalam sertifikat memang pelapor mempunyai hak. Tetapi yang harus dipahami pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016 itu, bahwa hak atas merek itu tidak bersifat final, ya. Jadi di situ ada klausul yang mestinya ada di dalam pasal 1 angka 5, bahwa hak eksklusif itu miliknya pendaftar, tetapi dengan pengecualian mestinya ada eksepsionalnya, selama putusan pengadilan tidak menyatakan sebaliknya. Nah, jadi ini sebenarnya problemnya problem sengketa perdata atau sengketa tun kalau kita bicara. Nah, kalau pasal 1 angka 5 yang di situ menunjukkan asas the first to file itu sebenarnya masa produk pejabat ya, jika pejabat tun itu bersifat ekstrim. Padahal salah satu prinsip dalam hukum acara, apakah itu PT UN maupun acara Mahkamah Konstitusi, salah satu asasnya adalah presumptio justi causa. Jadi semua tindakan hukum, bahkan termasuk regeling undang-undang pun bisa saja dinyatakan tidak berlaku. Ya, kalau KTUN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi kalau undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi sebenarnya saya ngomong dengan Pak pengacara, Pak ini nanti bisa menarik untuk dibawa ke MK sebenarnya. Kita persoalkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang
nomor 15 tahun 2016. Oke. Itu yang disalahgunakan dalam kasus ini Kak. Karena informasinya ternyata pelapor itu begitu dia dapat lisensi, punya sertifikat, langsung melaporkan tanpa ada somasi, tanpa ada peringatan, tanpa ada teguran, kok langsung mengkriminalisasikan ke kepolisian. Nah ini kan aneh. Saya menduga ada ya Etika tidak baik. Etika yang tidak baik itu ya kejam lah ya, kalau menurut saya kejam sekali orang ini. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, makanya secara pribadi, secara moral saya ikut bertanggung jawab untuk meluruskan seandainya memang pemahaman saya terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 khususnya pasal 1 angka 5 itu menjadi isu untuk dilakukan. Oke. Ya itu semua yang disampaikan oleh Pak Zulfi. Jangan sampai hanya karena kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 melalui pasal 1 angka 5 itu menjadikan semangat ekonomi informal menjadi pupus, semangat UMKM yang digaungkan oleh pemerintah semakin pudar, hanya gara-gara takut berimprovisasi, berinovasi dan menggunakan temuan-temuan mereka. Hanya karena takut nanti dilaporkan dipidana. Cuman tadi harapan saya asas kemanfaatan bagi publik tolong diperhatikan. Demikian pula dengan asas keadilan, nilai keadilan bagi pencari keadilan, bagi terdakwa juga bisa ditegakkan. Saya minta pesan khusus untuk para UMKM yang supaya mereka tidak takut dengan kejadian seperti ini. Jadi tradisi masyarakat Indonesia atau masyarakat Timur itu kan kreatif, tetapi kurang aware dengan administrasi. Nah, haki itu sebenarnya adalah produk individual barat yang dilakukan di Indonesia. Ya sebenarnya mau tidak mau memang masyarakat Indonesia harus mulai bukan hanya sekedar bekerja dan ini, tapi juga harus memperhatikan administrasi supaya nanti tidak kasus seperti yang dialami oleh terdakwa nanti tidak terulang bagi pelaku UMKM. Namun demikian kita tetap harus semangat menumbuhkan etos kerja keras, berimprovisasi dan ber-UMKM. Oke. Terima kasih Bapak Basuki dari Pengadilan Negeri Kota Pasuruan untuk kasus bantal Harvest. Semoga UMKM tetap menang. Dari Pasuruan.